Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, selalu baik-baik aja, selalu bahagia lah pokoknya, dimanapun kalian berada. Nah, untuk kalian yang baru pertama kali nonton video aku, selamat datang, selamat nonton. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune dan jangan lupa nonton. Kalian kalau ngedate tuh biasanya kemana sih teman-teman? Ngobrol-ngobrol sambil nonton film aja di rumah? Atau mungkin keluar makan ke restoran? Atau sebelum COVID ini ke bioskop, ke tempat-tempat wisata gitu ya. Tapi pasti dong nggak ada di pikiran kalian sama sekali kalau kencan kalian itu harus dijalani di tempat yang penuh dengan singa gunung dan juga ular. Persis banget sama satu pasangan yang mau aku ceritain kali ini. Mereka tuh kenalan di salah satu aplikasi cari jodoh. Mereka ketemuan, liburan bareng. Niatnya pastinya mau seneng-seneng ya. Tapi siapa sangka mereka malahan mengalami hal yang bener-bener menjadi mimpi buruk yang nggak akan pernah bisa mereka lupain. Dan kalian tahu satu hal yang bikin merinding juga dalam kisah ini, karena apa yang pasangan ini alami, satu kasus hilangnya seorang pria secara misterius itu akhirnya ikut terungkap juga. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi sama mereka? Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Hari ini aku mau cerita tentang satu pasangan yang bernama Gina Allen dan Brandon Day. Mereka berasal dari Dallas, Amerika Serikat. Pertama kali ketemu lewat situs cari jodoh pada awal tahun 2006. Nah, awalnya mereka tuh komunikasi secara online aja ya teman-teman. Tapi nggak lama mereka ngerasa cocok. Akhirnya mutusin untuk ketemuan langsung. Setelah hanya 1 atau 2 kali pertemuan aja, Brandon langsung ngajak Gina untuk liburan bareng ke California. Kalian pasti tahu dong, California itu adalah salah satu negara bagian di Amerika Serikat yang terkenal banget dengan keindahan pemandangan alamnya, mulai dari lembah, padang pasir, gunung, dan juga pantai. Jadi saat itu di California sedang diadakan konferensi keuangan nasional. Nah, karena Brandon ini profesinya adalah seorang penasehat keuangan, jadi dia diutus sama perusahaannya untuk datang dan menghadiri konferensi tersebut. Dan perusahaannya itu membolehkan Brandon untuk membawa 1 orang lagi. Keluarganya boleh, pacarnya boleh, atau kalau yang udah punya istri-istrinya gitu ya dibawa boleh. Dengan semua biaya itu ditanggung sama perusahaan, mulai dari transport, makan, sampai penginapan di resort yang mewah. Enak banget nggak tuh? Siapa yang mau juga? Pasti kalian kalau ngedenger kayak gitu, wah enak banget gitu kan? Nggak mungkin lah terjadi sesuatu yang nggak diinginkan. Apa sih? Paling buruk apalah yang terjadi gitu kan. Karena saat itu Brandon lagi deket sama Gina, akhirnya dia langsung kepikiran untuk ajak Gina dong. Pas Gina diajak sama Brandon pun dia ya langsung mau. Karena memang California itu adalah satu area yang indah banget, liburan ke sana ya bener-bener enak banget pastinya. Ditambah ternyata salah satu temannya Gina itu sudah mengenal Brandon sejak lama, dan dia bilang sama Gina, "Oh iya aku kenal sama si Brandon itu, dia baik kok, orangnya baik-baik gitu ya." Akhirnya Gina yang nggak punya pikiran macam-macam ya sama Brandon. Dia merasa oke, bukan orang asing lagi karena temannya juga bilang dia baik-baik aja gitu kan. Mereka berdua berangkat ke sana, rencananya mereka mau menetap di sana selama beberapa hari. Nah, di hari pertama Brandon ini menghadiri konferensi keuangan tersebut dulu ya. Selama Brandon menghadiri konferensi itu, Gina santai-santai tuh di resort, berenang, dia ya pokoknya santai-santai lah menikmati waktu di sana. Pas Brandon udah selesai menghadiri konferensi tersebut, baru deh liburan mereka berdua di California dimulai. Hari kedua di sana, pagi hari mereka udah bangun, mereka siap-siap pengen memulai liburan bareng mereka di sana di California itu ya. Dan niatnya mereka nih mau ikutan tur ke sebuah gunung yang paling tinggi di area sana, yaitu Gunung San Jacinto. Dan karena mereka pikir mau pergi beberapa jam doang, jadi mereka nggak bawa banyak perlengkapan ya teman-teman. Cuma bawa beberapa hal penting aja, terus dimasukin ke dalam kantong celana mereka. Tas pun mereka nggak bawa. Dan saat itu karena kantong celananya Brandon udah penuh sama kamera dan dompet, jadi ya mereka nggak bawa handphone gitu. Handphonenya si Brandon ini nggak dibawa, ditinggal aja di kamar hotel. Lagi-lagi karena ya mereka pikir cuma pergi sebentar aja. Nah, sedikit info tentang gunung yang mau mereka datengin ini ya teman-teman. Jadi kalau misalkan mau ke bagian atas gunungnya itu, mereka nggak harus mendaki terus selama berjam-jam.
mereka bisa naik sebuah kayak kereta gantung atau tram gitu ya. Dan karena mereka ikut tour, jadi ada pemandu wisatanya dan mereka juga barengan sama rombongan yang lain. Jadi kayaknya udah aman banget nih. Selama di dalam tram itu, pemandu wisata menjelaskan berbagai macam hal tentang gunung tersebut. Salah satunya bahwa suhu udara di gunung nanti tuh bakalan lebih dingin, jadi mereka disarankan untuk bawa jaket atau bawa sweater gitu. Walaupun nggak dingin-dingin parah banget karena itu siang hari. Kalau malam hari katanya baru bakalan dingin banget gitu. Makanya ya mereka bawalah jaket yang tipis. Si Gina pakai sweater yang tipis, si Brandon juga sama kayak gitu. Bahkan Gina ya cuma pakai celana olahraga yang selutut gitu loh teman-teman. Karena kan niatnya mereka memang nanti turun di atas rada gunung, terus mereka mendaki sedikit-sedikit untuk foto-foto, lihat-lihat pemandangan di sana. Jadi ya mereka memang pakai baju yang santai aja. Setelah sampai di atas gunung, Gina, Brandon, dan rombongan lainnya itu keluar dari tram dan pemandu wisata mereka tuh membolehkan mereka untuk berkeliling gitu di sana. Udah nggak apa-apa, kalian keliling aja. Di sini katanya memang banyak singa gunung, banyak ular, tapi kalian bakal aman-aman aja kalau kalian masih mengikuti jalur pendakian yang udah disediakan. Jangan keluar jalur ya, karena itu bakalan berbahaya kayak gitu. Dan nanti di jam yang ditentukan mereka harus sudah berkumpul lagi di stasiun kereta gantung itu untuk balik ke hotel. Brandon dan Gina mulai pisah dari rombongan, mereka mulai mendaki sedikit-sedikit, mereka mulai bercanda-canda, lihat pemandangan indah di sana, foto-foto bareng ya. Pokoknya mereka seneng banget deh saat itu. Sampai datanglah satu momen si Brandon ini mendengar suara air terjun. Terus dia bilang sama Gina, dengerin deh, itu kayak ada suara air terjun loh. Kita kalau foto-foto di air terjun itu pasti bagus banget deh. Yuk kita cari yuk air terjunnya gitu kan. Terus Gina bilang, hah iya sih serius nih? Iya yuk cari yuk. Akhirnya mereka berdua pergilah untuk mencari air terjun itu. Tapi pas mereka nyari itu ya ternyata suara air terjun itu datang dari luar jalur pendakian. Jadi kalau misalkan mereka mau samperin air terjunnya, mereka harus keluar sedikit gitu dari jalur pendakian. Dan pada saat itu karena mereka mungkin masih muda, masih gejolak asmara juga masih tinggi gitu ya, pengen ayo ya nggak apa-apa seru gitu kan. Akhirnya mereka keluarlah dari jalur pendakian dan mereka mencoba mencari air terjunnya. Mereka coba cari lumayan lama teman-teman katanya. Belok kanan nggak ketemu, belok kiri, karena kan kalau di hutan gitu ya suara tuh bisa ternyata kedengarannya dari kanan, ternyata datangnya dari mana gitu ya. Memang rada susah mencari sumber suara. Sampai akhirnya mereka ketemu juga tuh air terjunnya. Tapi nggak seperti yang mereka harapkan ternyata teman-teman. Air terjun itu bukan air terjun yang tinggi dan indah gitu ya. Air terjun itu cuma kecil banget dan aliran airnya juga cuma kayak gitu doang. Wah, saat itu mereka langsung kayak, what? Ini doang air terjunnya? Mereka ketawa-tawa gitu ya. Mereka, wah, pikir bakalan bagus kita gini-gini. Tapi karena udah sampai di sana ya mereka istirahat dulu di sana, duduk di bebatuan. Mereka juga sempat foto-foto di sana. Setelah selesai dan hari udah mulai sore, mereka langsung kayak, wah, ayo cepet-cepet kita balik lagi deh ke rombongan, ntar kita ditinggal lagi. Yuk kita balik lagi ke stasiun kereta tadi. Oke, ayo gitu kan. Mereka carilah mau balik lagi. Tapi yang mereka nggak sadar, ternyata selama mencari air terjun itu mereka udah jauh banget keluar dari jalur pendakian. Pastinya mereka panik banget. Aduh gimana nih, kok kita nggak bisa nemuin rombongan? Ini masih belum di jalur pendakian gitu kan? Ayo kita cari lagi. Mereka cari terus, tapi tetap nggak nemuin jalan keluar. Dan saat itu mereka sadar kalau mereka sudah tersesat di gunung itu. Mereka akhirnya punya pikiran untuk ya udah deh kita naik aja ke area gunung yang lebih tinggi. Mereka mendaki lah ya ke sana. Pas sudah sampai di tempat yang tinggi, mereka langsung teriak-teriak, tolong gitu ya, teriak sekenceng-kencengnya. Mereka berharap ada orang yang denger jawab teriakan mereka atau nolongin mereka gitu. Tapi ternyata nggak ada jawaban, nggak ada orang yang denger, nggak ada yang nolongin mereka. Dan lebih parahnya lagi, nggak ada satupun orang yang sadar kalau mereka itu menghilang. Pemandu wisata mereka tuh berasumsi kalau mereka sudah balik ke hotel duluan. Dan teman-teman kerjanya Brandon yang ikut ke konferensi itu juga, ya mereka juga nggak berpikir Brandon hilang ya. Mereka berpikir, oh ya udah, konferensi kan udah selesai, pasti si Brandon lagi nikmatin liburan lah sama pacarnya tuh gitu. Begitu juga dengan keluarga mereka di rumah. Keluarga mereka kan taunya Brandon dengan Gina ini bakalan menginap beberapa hari di California. Jadi ya mereka nggak khawatir. Sampai malam pun tiba dan pastinya suhu di sana tuh jadi dingin banget. Ditambah Gina dan Brandon itu pakai pakaian yang santai, yang tipis aja teman-teman. Jadi kalian bisa bayangin ya,
Mereka pasti kedinginan banget. Ditambah mereka nggak punya makanan, nggak punya minuman, plus hewan-hewan buas yang berkeliaran di sana. Udah banyak banget bahaya yang menanti mereka ya. Saat itu Gina sampai nangis saking takutnya, dan Brandon bener-bener ngerasa bersalah. Dia minta maaf sama Gina. Dia bilang, maafin aku ya, aku nggak bermaksud bikin kita kayak gini. Aku ngerasa bersalah banget deh gitu kan. Tapi Gina bilang ke Brandon, ih udah nggak apa-apa, nggak ada yang harus disalahin. Kita bisa pasti selamat dari sini, kita bisa keluar dari sini, kita harus berjuang bareng-bareng. Untung Gina ini ngerti banget ya teman-teman. Dia tahu kalau nggak ada manfaatnya saling nyalahin di dalam posisi kayak gitu. Yang harus mereka lakuin adalah saling mendukung, berjuang bareng supaya mereka bisa selamat gitu dari sana. Dalam keadaan yang dingin dan gelap itu, mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Dan pas mereka berjalan itu, mereka menemukan sebuah tempat kayak gua yang kecil gitu ya teman-teman. Dan saat itu Brandon berpikir, wah ini bisa jadi tempat berlindung untuk malam ini nih, tidur di sana aja nih gitu kan. Tapi si Gina ini dia nggak mau langsung masuk aja. Dia bilang sama Brandon, ih nggak mau takutnya nanti di dalam, kalian tahu sendiri kan ya teman-teman, memang kan kalau gua-gua seperti itu biasanya jadi sarangnya hewan-hewan buas, entah ular, entah singa gitu kan. Nah Gina takut kalau di dalam gua itu udah ada hewan buas yang menanti, terus tiba-tiba mereka ya itu sih kayak ngasihin daging kan. Akhirnya Brandon ini punya ide. Nah saat itu kan mereka bawa kamera, kan ada flashlightnya. Difoto deh sama Brandon pakai flashlight tuh, difoto, dan hasil fotonya itu memperlihatkan kalau di dalam gua kecil itu ternyata nggak ada apa-apa, keadaan aman. Akhirnya baru mereka masuk ke dalam sana. Brandon dan Gina tidur di dalam gua kecil itu malam itu sambil berpelukan supaya lebih hangat. Pasti sambil waspada juga ya teman-teman, takutnya tiba-tiba ada hewan buas gitu yang nyamperin mereka kan. Tapi untungnya sampai pagi hari tiba, mereka nggak kenapa-napa. Mereka bisa melewati malam pertama di gunung itu dengan baik, dengan lancar. Tapi yang nggak bisa dibilang lancar juga sih ya, pastinya menggigil banget karena suhu udara yang segitu dinginnya. Aduh beneran nggak ngebayangin. Untung mereka nggak kena hipotermia ya. Subuh-subuh mereka bangun, mereka mulai perjalanan lagi. Mereka nanjat ke atas, pengen ngeliat tuh jalur kereta gantungnya itu ya, jalur tramnya itu kan mereka kayak pengen ngikutin lah, siapa tahu ketemu stasiunnya kan. Tapi ternyata pas mereka udah sampai atas, mereka nggak ngeliat jalur kereta gantungnya sama sekali. Yang artinya mereka itu sudah tersesat lebih jauh dari perkiraan mereka saat itu. Dari atas itu mereka bisa lihat kalau di bawah tuh ada sungai. Dan mereka langsung berpikir, oke, kita ikutin aja deh aliran sungainya itu. Siapa tahu kita bakalan dibawa ke tempat yang ada orangnya, kita bisa diselamatin gitu kan, kita bisa selamat. Tapi masalahnya ya sungainya itu ada di bawah teman-teman. Dan mereka saat itu udah di atas. Untuk mereka turun ke bawah itu bener-bener curam banget jalurnya. Tapi karena mereka nggak ada pilihan lain ya, akhirnya mereka tetap lakuin itu, mereka tetap turun. Tapi mereka turunnya nggak sambil jalan gitu ya, mereka sambil merosot kayak naik perosotan gitu. Dan batunya di sana tuh gede-gede banget. Nah satu momen Gina ini nggak sengaja nendang satu batu yang ukurannya lumayan besar dan hampir aja mengenai Brandon teman-teman. Tapi untungnya Gina ini langsung teriak ke Brandon, Brandon awas gitu kan. Dan Brandon langsung lompat ke salah satu pohon karet yang ada deket dia langsung gelantungan gitu di sana. Dia nggak kena batunya. Habis itu dia langsung balik lagi ke tracknya. Dia mulai merosot lagi kayak sebelumnya. Untung nggak kena ya. Kalau sampai Brandon kena batunya saat itu nggak tahu deh apa yang bakal terjadi sama mereka. Setelah beberapa jam merosot, akhirnya mereka sampai ke bawah, sampai di sungai itu. Mereka langsung minum air sungainya sebanyak mungkin yang mereka bisa karena udah aus banget kan. Tapi tetap aja ya saat itu mereka nggak punya makanan, mereka cuma bisa minum aja. Dan mereka lanjutin perjalanan lagi. Seperti yang tadi aku bilang, mereka ikutin arus sungainya karena mereka pikir bakal dibawa ke suatu tempat lah ya. Di tengah perjalanan mereka harus menyeberangi sungai di sebuah batang kayu. Pertama yang lewatin tuh Gina, dan batang kayunya baik-baik aja. Gina sampai ke seberang dengan baik-baik aja. Tapi pas Brandon lewatin, ternyata batang kayunya itu nggak kuat menahan berat badannya Brandon dan akhirnya patah. Brandon jatuhlah ke sungai. Emang sungainya itu sih nggak dalam ya teman-teman, cuma sepaha gitu aja. Tapi ya itu bikin Brandon jadi basah gitu. Dari mulai pinggang sampai ke bawah tuh dia basah semua. Jangankan kering aja itu kedinginan di sana, apalagi basah kan. Mereka langsung ke pinggir sungai, buka sepatunya Brandon untuk mudah-mudahan cepat kering gitu kan, ngeringin celananya juga, mencoba. Aduh, kalian bayangin gak sih di gunung yang dingin kayak gitu, basah lagi, nggak punya makanan, nggak ada sesuatu yang buat menghangatkan tubuh kita juga. Parah ya. Mereka harus sekali lagi melewati malam yang dingin di dalam hutan itu. Tapi untungnya malam itu juga dilalui dengan lancar walaupun Brandon menggigil banget ya. Sampai pagi hari ternyata
celana dan sepatu Brandon tuh nggak kering-kering juga. Jadi pas pagi bangun mereka nggak bisa langsung melanjutkan perjalanan, mereka harus menunggu sepatu dan celananya Brandon kering dulu. Baru setelah itu mereka lanjutin perjalanan lagi. Nah di perjalanan itu mereka melihat kayak sebuah tenda. Brandon sih yang pertama kali memperhatikan. Terus dia bilang nih ke Gina, kamu lihat nggak sih itu? Apa? Itu tuh kayak ada sebuah tenda. Tapi dia harus memastikan dulu ya teman-teman kalau itu bukan halusinasi dia aja, karena kan dia memang udah nggak makan selama beberapa hari, jadi pastinya sudah banyak khayalan lah gitu. Kayak kenyataan sama khayalan dia udah nggak terlalu bisa ngebedain. Tapi pas dideketin ternyata benar itu tenda beneran, tenda sungguhan. Nggak ada orang di dalamnya, tapi masih banyak barang-barang di dalamnya. Ada sepatu, sleeping bag, segala macam peralatan camping lah. Brandon katanya saat itu udah ada feeling yang nggak enak ya. Terus Gina kan mulai cari-cari barang lain di sekitar tenda itu, dan dia menemukan sebuah tas ransel. Di dalam tasnya ada peta, dan di bagian atas petanya itu ada tulisan tanggal dan tahun, yaitu 8 Mei 2005. Tepat 1 tahun sebelumnya teman-teman, karena hari itu juga adalah 8 Mei tahun 2006. Pastinya mereka langsung panik banget, terutama Gina. Dia langsung panik banget ngelihat ada tenda yang terbengkalai di tempat mereka nyasar. Berarti kan orang ini juga nyasar di sana gitu ya. Dan di pikiran Gina dan Brandon itu ada dua kemungkinan teman-teman. Yang pertama, orang tersebut udah berhasil diselamatin, atau yang kedua, orang tersebut nggak berhasil nyari jalan keluar, nggak bisa diselamatin dan akhirnya meninggal di sana. Nah setelah dilihat-lihat lagi, ternyata di peta itu juga ada tulisan tangan si pendaki. Dia tuh kayak ceritain apa yang dia alami di sana. Si pendaki itu menulis seperti ini teman-teman. 8 Mei 2005, terjatuh, terlalu lemah untuk memanjat tebing, di bawah jurang, gak ada jalan keluar. 11 Mei 2005, aku berusia 60 tahun hari ini, cuma tinggal 2 biskuit. 14 Mei 2005, mau jalan ke sungai untuk cari air, selamat tinggal dunia, love you all. Gila banget gak sih? Aku juga gak ngebayangin sih kalau ada di posisi mereka. Aduh, bener-bener deh, lagi terjebak di sana, terus baca kata-kata terakhir orang yang terjebak juga di sana sama seperti mereka. Aduh, makin frustasi pastinya mereka. Dan di dalam tas ransel itu si Gina langsung ngeliat-liat lagi, ternyata ada dompet. Di dalam dompetnya itu ada kartu identitas dan kartu kredit milik seorang pria yang berasal dari Virginia, Amerika Serikat, yang bernama Joseph John Donovan. Gina langsung ngumpulin semua barang-barang milik John Donovan ini, dimasukin ke dalam tas ransel itu, dia pakai dan dia langsung berlari sekenceng-kencengnya. Gina saat itu berpikir mau ngumpulin barang-barang itu, mau ngasihin ke keluarganya John Donovan nanti kalau misalkan si Brandon sama Gina ini sudah berhasil diselamatkan gitu ya. Pokoknya kalau aku bisa selamat, aku bakal kasih barang-barang ini ke keluarga John Donovan gitu kan. Dia nggak mau meninggal juga di sana, langsung lari sekenceng-kencengnya. Dan Brandon ngikutin Gina, dia berusaha nenangin Gina. Gina tenang, kamu harus tenang dulu, ayo tarik nafas, kamu harus tenang. Ya menurut aku wajar banget sih ya si Gina sampai panik banget kayak gini. Saat itu dia melihat ada seorang pendaki ya, bukan turis seperti mereka. Orang ini emang niat mendaki karena udah bawa tenda, bawa segala macam perlengkapan untuk mendaki. Tapi orang ini bisa-bisanya tersesat gitu di sana. Apalagi orang ini juga bawa peta, bawa kompas, tapi dia tetap nggak bisa nemuin jalan keluar dari sana. Coba, apalagi pasti saat itu si Gina berpikir, waduh, apalagi aku sama Brandon ya, kita nggak bawa apa-apa, nggak bawa segala macam, nggak bawa perlengkapan makanan, minuman, nggak bawa perlengkapan yang bisa menghangatkan tubuh. Ya pokoknya bener-bener nggak masuk akal deh kayaknya mereka bisa selamat dari sana. Mereka saat itu udah frustasi banget, mereka bingung harus kemana gitu. Mereka kan tadi ngikutin arus sungai, tapi malah dibawa ke situ, ke tempat yang buntu gitu loh. Terus mereka mau naik ke atas juga nggak bisa karena di sana banyak pohon besar, banyak batu-batu yang besar. Mustahil deh mereka bisa naik lagi ke atas. Dan saat mereka lagi putus asa kayak gitu, mereka ngelihat ternyata di dalam tas ransel itu ada satu tas kecil, dan di dalam tas kecil itu ada korek api teman-teman, yang secara ajaib, walaupun sudah 1 tahun ada di sana, korek apinya itu masih berfungsi dengan baik, masih bisa dinyalain. Akhirnya mereka langsung bikin api unggun. Selain untuk menghangatkan diri mereka juga berharap kalau ada asap gitu kan, mungkin ada helikopter yang lewat melihat mereka bisa membantu mereka. Dan bener aja pas lagi nyalain api unggun itu, Gina nih mendengar suara helikopter. Dia bilang ke Brandon, itu suara helikopter tuh. Tapi Brandon bilang, masa sih? Enggak kali, cuma suara sungai doang mungkin gitu. Tapi Gina ngotot ke Brandon, enggak, itu suara helikopter. Dan mereka lihat ke belakang dan bener aja ada helikopter rada di belakang mereka gitu.
Tapi mereka berusaha melambaikan tangan ke helikopter itu, teriak-teriak lah, gini-giniin sweater segala macam. Tapi sayangnya helikopter itu nggak melihat mereka dan helikopter itu pergi begitu aja. Mereka ngerasa kehilangan satu-satunya kesempatan untuk bisa selamat. Malam itu untuk pertama kalinya mereka tidur berjauhan, teman-teman. Biasanya setiap malam di sana dilalui sama mereka tidur berdekatan sambil pelukan supaya lebih hangat. Tapi malam itu enggak. Mereka tidur sendiri-sendiri berjauhan. Mungkin mereka udah sedih banget ya, udah putus asa banget, udah ngerasa nggak mungkin diselamatin, udah ngerasa nggak mungkin ketemu lagi sama keluarga mereka di rumah. Pagi harinya datang, Brandon bangun lebih pagi daripada Gina, dan dia saat itu udah nggak bisa berdiri karena udah lemes banget ya. Jadi dirinya tuh sambil kayak bongkok gitu. Dia ambil air ke sungai, dan pada saat dia ambil air ke sungai itu, dia melihat sesuatu yang, aduh parah banget sih. Itu adalah jasadnya Joseph John Donovan ya teman-teman. Saat melihat jasadnya John Donovan di sana, adrenalinnya Brandon untuk bisa selamat itu langsung tinggi lagi. Dia kayak nggak mau ya berakhir sama seperti John Donovan meninggal di sana. Apa yang Brandon lakuin? Dia langsung balik lagi ke tempat tadi dia dan Gina tidur. Dia ambil korek yang tadi, langsung dia bakar area yang di deket-deket dia itu ya. Dia bakar banyak pohon, dia bakar banyak rumput dan tanaman segala macam. Pokoknya bakar semuanya sama dia maksudnya pengen membuat api yang besar gitu, karena Brandon berpikir udah deh aku buat aja deh api yang besar, masa iya sih udah api sebesar ini nggak ada yang ngeliat juga, pasti kan nanti asapnya tuh benar-benar banyak banget kan. Dan Brandon ini berhasil, dia ciptain api yang besar banget dengan asap yang tebel banget. Pas Gina bangun dia melihat kebakaran itu, dia panik cari-cari Brandon, tapi akhirnya ketemu ya. Mereka akhirnya duduk berdua dari kejauhan sambil ngeliatin semua kebakaran yang diciptakan oleh Brandon itu, sambil nungguin helikopter yang mungkin aja datang untuk menyelamatkan mereka. Tapi setelah beberapa lama, sampai apinya padam pun nggak ada apapun yang terjadi, nggak ada orang yang datang, nggak ada helikopter yang datang. Padahal itu adalah harapan terakhir mereka ya. Selama berjam-jam gak ada pertolongan apapun, dan di saat mereka udah mulai mau menyerah, datanglah sebuah helikopter, teman-teman. Mereka dengar suara helikopter, mereka ngelihat ke atas dan bener itu helikopter. Mereka kayak langsung gini-gini ya sama helikopternya. Mereka masih nggak percaya kalau itu beneran nyata. Mereka masih berpikir kayak enggak, pasti ini halusinasi gue doang. Tapi pas mereka tahu itu nyata, mereka langsung lambaikan tangan, mereka langsung giniin sweaternya, dan bener aja helikopter itu datang untuk menyelamatkan Brandon dan Gina. Mereka berdua diselamatkan, teman-teman. Mereka berdua dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Mereka dirawat di rumah sakit selama beberapa hari karena cedera yang mereka alami dan juga karena dehidrasi yang mereka alami. Gina dan Brandon katanya berterima kasih banget sama John Donovan karena peninggalan dia, yaitu korek api tadi. Mereka berdua akhirnya bisa selamat. 3 minggu kemudian jasadnya John Donovan ditemukan dan dimakamkan oleh keluarganya dengan layak. Akhirnya ya teman-teman, setelah 1 tahun menghilang tanpa jejak, keluarganya nggak tahu apa yang terjadi sama dia. Seenggaknya sekarang keluarganya udah tahu apa yang terjadi, sudah bisa memakamkan dia dengan layak ya. Diadakan penghormatan militer juga untuk John Donovan karena dia adalah anggota militer ternyata. Setelah kejadian ini, Gina dan Brandon masih terus berhubungan, masih terus menjadi sepasang kekasih. Tapi sayangnya 2 tahun kemudian mereka berpisah, teman-teman. Tapi katanya sih mereka masih terus berhubungan baik. Ya iyalah ya, siapa juga yang bisa ngelupain menghadapi suatu hal kayak gini bareng-bareng. Kayak itu kayak pengalaman yang aduh nggak bakalan bisa dilupain deh. Sebenarnya rada merinding juga sih ya teman-teman, karena kok bisa-bisanya mereka nemuin tendanya John Donovan itu tepat di tanggal John Donovan jatuh di sana. Kayak ya mungkin udah jalan dari Tuhan ya, luar biasa banget sih. Oke, itu dia kisah kita kali ini. Jangan lupa komen ya teman-teman, apa pendapat kalian tentang cerita ini. Jangan lupa like juga, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Untuk kalian yang mau request juga boleh, silahkan kirim DM ke Instagram aku, hanifastori92. Makasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.